Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour. Materi pertemuan ketiga kita adalah kata kerja verbe atau kata kerja atau verbe dalam bahasa Prancis ya. Oke, kata kerja itu biasanya posisinya di mana? Sebagai predikat ya. Jadi ada SPO, subjek, predikat, objek. Nah, misalnya contoh kalimatnya saya itu subjek, predikat membeli kue ya. Kue itu objek. Jadi SPO. Oke, subjek, predikat, objek. Oke, verbe atau kata kerja yang pertama yang kita akan bahas adalah verbe etre. yang paling Verbe dasar etre itu dalam sangat bahasa mirip Prancis, dengan to be dalam bahasa Inggris. yaitu Sebelum verbe kita etre. membahas lebih jauh, kita perlu Etre tahu itu artinya sangat dulu. mirip dengan Apa to be arti dalam dari to bahasa be? Inggris. Ya, to be. Jadi ingat, jadi Sebelum kita kalau membahas to lebih be jauh, sama kita persis perlu dengan mengenal etre, atau berarti mengetahui artinya arti dulu dari to ya. be itu sama juga dengan Apa arti arti dari dari to kata be? kerja Pasti etre kalian semua ya. sudah tahu apa itu to be. Sudah berapa lama belajar Oke. bahasa Inggris? Oke. Oke. Verbe Siapa atau yang kata kerja mengetahui pertama yang arti akan to be? kita bahas adalah verbe etre. Verbe etre itu sangat mirip dengan to be dalam bahasa Inggris. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita perlu Oke. tahu artinya To dulu. be itu Apa ada arti dari to be? Ya, mempunyai to be. Jadi empat ingat, jadi kalau otomatis to sama be dengan sama persis dengan etre, berarti arti otomatis dari to sama be itu dengan sama juga dengan etre arti dalam dari bahasa kata Prancis. kerja etre Artinya ya. etre juga mempunyai 4 arti ya. Oke. Oke. Verbe atau kata kerja pertama yang akan kita bahas adalah verbe etre. Verbe etre itu sangat mirip dengan to be dalam bahasa Inggris. Oke, arti to be ada 4 ya, sama dengan seperti tadi, sama artinya dengan otomatis sama artinya dengan verbe etre, yaitu satu. Ada yang tahu apa salah satu arti dari to be? Oke, artinya adalah, misalnya saya adalah orang Indonesia, ya, eh, adalah di situ to be atau être dalam bahasa Prancis. Kemudian dua, apa lagi? Berada. Misalnya saya berada di pasar, saya berada di rumah, saya berada di sekolah. Kemudian arti yang ketiga, ada. Misalnya ada 4 kucing di dalam kandang, atau ada 4 harimau berada di kandangnya. Arti yang keempat, menjadi. Misalnya cita-cita dia ingin menjadi pilot. Jadi itu semua menggunakan kata kerja être, atau kalau dalam bahasa Inggris to be ya. Nah, dalam bahasa Prancis setiap verbe itu harus dikonjugasikan, sama dengan dalam bahasa Jerman. Dalam bahasa Inggris juga ada, namun tidak semuanya ya. Contoh kata kerja to be, I itu pasangannya dengan M. M itu berasal dari to be. Kemudian you pasangannya adalah er. Er itu berasal dari to be juga. She, he pasangannya adalah is. Is itu berasal dari to be, dan seterusnya ya. Kemudian Oke, dan kata-kata ini kata I tidak bisa berpasangan dengan R. Jadi A itu tetap berpasangan dengan M. Oke? Tidak bisa kita tukar-tukar. Setiap kata kerja dalam bahasa Prancis itu dikonjugasi ya. Ingat, semua kata kerja dikonjugasikan. Nah, arti konjugasi itu adalah perubahan verbe disesuaikan dengan subjeknya. Ya. Namun sebelum kita lanjut membahas, kita perlu mengenal dulu subjek-subjek dalam bahasa Prancis. 1. J itu artinya saya, tu itu artinya engkau atau kau atau kamu, il itu dia,
untuk laki-laki sama dengan he dalam bahasa Inggris. Elle itu sama dengan dia, artinya dia untuk perempuan, sama artinya dengan she dalam bahasa eh, Inggris. Kemudian nu itu artinya kami. Fu itu ada dua artinya. Fu Anda dan kalian. Kemudian ils. Ils itu mereka untuk laki-laki, els itu eh, mereka untuk perempuan. Tadi eh, konjugasi ya. Kita sudah membahas sedikit konjugasi. Konjugasi etre ya, yaitu sui, es, somes, etes, son. Z itu berpasangan dengan sui, tu berpasangan dengan es, il berpasangan dengan es, el berpasangan dengan es, nu berpasangan dengan somes, fus berpasangan dengan etes, ils berpasangan dengan son, els berpasangan dengan son. Jadi bacanya seperti ini: je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Mulai dari subjek J sampai subjek L. Jadi kalimatnya misalnya saya adalah orang Indonesia, kamu adalah orang Indonesia, dia adalah orang Indonesia, kami adalah orang Indonesia, Anda adalah orang Indonesia, mereka adalah orang Indonesia. Nah, ada catatan ya, kalau dia banyak, kalau subjeknya banyak berarti ditambah es di belakang. Kalau subjeknya perempuan ditambah e di belakang ya. Indonesianya ya. Indonesia yang ditambah es dan ditambah e jika dia perempuan. Nah, kita ulangi pronunciation dari kalimat yang sudah dibuat ya. Oke. Sekian dulu materi kita hari ini. Ada yang mau bertanya? Oke, kesimpulannya bahwa verb être itu sama dengan to be dalam bahasa Inggris yang artinya adalah, ada, berada, dan menjadi. Nah, kemudian konjugasinya tidak bisa dirubah-rubah. Misalnya J berpasangan dengan somis, itu tidak boleh. Jadi J itu pasangan sedus matinya adalah sui, ya, dan seterusnya. Oke, sekian dulu. Ada yang mau bertanya lagi? Oke. Sekian dulu. Terima kasih. Bonjour, merci beaucoup, au revoir.